Halo guys, balik lagi di ngevlog ngevlog. Anyway, gue sekarang lagi ada di depan nih Suzuki R3 Sport Hybrid. Ini varian R3 paling mahal. On the road-nya itu harganya untuk plat Jakarta di angka 295 juta something lah ya. Kurang lebih segitu. Itu belum dipotong cashback ya. Cashbacknya gede banget, kepala 3. Kepala 3 itu berarti naga. Naga berkepala 3 enggak. Maksudnya segitulah, pokoknya gede lah. Nanti bisa tanya aja langsung, nomornya di deskripsi ya guys. Sekarang kita mau review cepet-cepet aja nih biar nggak bosen. Dari bagian atas tuh dia modelnya antenanya dia short pole, di bagian tengah kayak unicorn gitu ya. Lalu ke bagian bawah kaca dan engine hoodnya tuh dibikin muscularnya itu menurut gua agak unik ya, karena dia di bagian samping sama tengah, nggak terlalu tengah bahkan, dan ada dua undakan. Dan menurut gua untuk ukuran mobil MPV, low MPV ini terlalu ofensif nih, terlalu sangar sebenarnya. Tapi mungkin itu untuk menambah kesan sportinya sih ya. Nah, lalu ke bagian headlampnya dia pakai LED, enggak ding, ini proyektor tapi bukan LED nih, dia halogen biasa aja. Terus ada lampu-lampu yang lainnya langsung ke bagian tengah, dan sennya ada di bagian paling tengah tuh, paling ujung. Terus housingnya dia pakai yang krum-kruman gitu ya, dan krum-krumannya itu dia nyambung terus sampai ke bagian tengah grill. Nah, grillnya juga menurut gue bagus yang sport ini. Dia black glossy gitu ya. Nah, kalau yang di bawahnya varian GL atau GX gitu, dia pakainya yang bling-bling gitu, shiny banget, terlalu banyak krum-kruman, over malah. Tapi kalau ini menurut gue cukup sih, logo Suzuki gede di bagian tengah. Lalu ke bagian fog lampnya, housingnya juga nggak terlalu gede. Kalau lo lihat XL7 kan kayaknya over banget ya, gede banget gitu. Kalau ini enggak, dia masih pakai boh lamp biasa yang kuning-kuning gitu, which is itu bagus ya untuk nembus kabut dibandingin yang LED. Itu menurut gue sih. Kalau lo nggak setuju lo boleh komentar aja di kolom komentar guys. Tapi di sini ada di RL. Nah, uniknya di RL-nya dia bisa dimatiin. Harusnya kan daytime running light itu nggak bisa dimatiin ya, dia akan hidup otomatis ketika mobil hidup. Tapi kalau ini nggak, buat lo yang suka nggak ada di RL-nya, ini bisa jadi opsi. Nggak apa-apa sih, lebih banyak opsi lebih bagus kan. Lalu di sini black dove itu nyambung ke bagian tengah dan ke bagian bawah, karena ini yang varian sporty. Dia ada body kitnya menurut gue cakep ya, yang bikin mobil kelihatan jadi lebih low. Walaupun sebenarnya ada yang bilang orang tuh mendingan mobil dengan ground clearance yang lebih tinggi. Enggak juga sih, justru dengan ground clearance yang terlalu tinggi bikin mobil nggak terlalu stabil, tapi makin low makin stabil. Ini mah bukan mobilnya yang low, kelihatan low karena ada tambahan body kit aja, efek begitu, tapi kelihatan lebih sporty menurut gua. Lalu untuk kaki-kakinya nih, dia pakai ukuran 185/65, ringnya ring 15. Bagus ya, desainnya dia two-tone polish tuh. Pengerem pakai cakram, ABS, ABD kayak gitu tuh lengkap lah. Porfilannya dia pakai Dunlop. Anyway, ada yang ketinggalan nih bagian di sini. Engine ini kita nggak bahas. Dia pakai 1500 cc DOHC 16 valve. Outputnya di 105 PS, 138 Nm. Anyway, ini mobil hybrid ya. Dia udah disematkan teknologi smart hybrid, atau mungkin bisa dibilang juga mild hybrid, atau mungkin bisa dibilang juga bukan hybrid yang sebenarnya, kata orang sih gitu. Tapi sebenarnya ini mempengaruhi efisiensi bahan bakar, sangat berpengaruh, terutama di kondisi stop and go yang jalan berhenti itu lumayan ngaruh. Dan dia punya akselerasi lebih baik tuh, di bagian-bagian awal tarikan ya, terutama karena dia disematkan teknologi ISG, Integrated Starter Generator. Itu bahasa kulonnya tuh begitu tuh. Ya pokoknya gitulah. Ini lebih irit dan lebih canggih karena udah hybrid lah. Ini kan go green ya, jadi mobil makin kesini harus lebih, kalau nggak lari ke hybrid, kalau nggak ya at least hybrid. Kalau bisa electrical lebih bagus. Nah, untuk spionnya dia warna body, terus ada lampu sen di bagian sininya, dia sudah elektrik dan sudah bisa auto folding juga. Bagus sih menurut gua. Nah, dia di sini full, jadi nggak dibikin two-tone ya. Kalau XL7 Alpha tuh yang tertinggi kan bagus dia bikin two-tone. Cuman menurut gua bagusnya di sini nih. Di bagian belakangnya dia diputus gitu di pilar C atau D ini sebutannya. Tapi dibikin konsepnya biar lebih floating, karena pilar B dan pilar C-nya dia dihitam. Jadi kelihatannya mengambang lah gitu. Nah, untuk handle pintunya dibikin krum-kruman tuh, dan ada akses smart entry karena dia sudah keyless tuh. Modelnya model yang pencet gitu, dan krum-krumannya menurut gue jadi nggak terlalu kelihatan karena warna putih ya. Kalau di warna hitam mungkin kelihatan lah. Nggak ada tambahan side body molding, polos-polos aja karena makin kesini mobil kayaknya udah nggak perlu side body molding tuh. Tapi ada ini nih, body kit yang nyambung sampai ke bagian samping dan nanti nyambung ke belakang. Ada emblemnya Suzuki Sport. Tuh, biar kelihatan dia sporty kali ya. Iya, karena varian yang paling sport. Nah, ini pengereman belakang masih pakai tromol, jadi belum cakram ya. Begitu guys, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini belakangnya. Ini yang belum subscribe nih, nonton doang tapi belum subscribe, bantu subscribe dong, tekan tombol lonceng.
Di like, di komen sepanjang-panjang, kita ngobrol di kolom komentar. Yang mau pesan, nanya-nanya boleh. Nomornya di deskripsi. Nomornya ada di deskripsi. Lu tinggal klik aja, nanti ngobrol-ngobrol udah di situ. Kalau telepon nggak dibalas mah WA aja ya. Ada lengkap nih, ada tambahan ini nih. Roof spoiler atau rear upper spoiler atau topi belakang atau inilah. Jadi kelihatan lebih keren tuh maco. Terus ada high stop lamp juga, ada washer. Kacanya di belakang sudah pakai defogger nih atau pemanas kaca. Jadi kalau hujan dingin dia tuh nggak ngembun. Karena dari dalam ada yang gosokin. Enggak lah, karena ada pemanas nih, garis-garis ini pemanas. Ada wiper. Nah ini yang menarik nih, dia lampunya LED bar dengan konsep yang kayak begini nih. Dan ini menurut gua jadi apa ya, jadi indikator bahwa ini mobil adalah R3 atau XL7 karena desainnya sama ya. LED barnya bagus, dia memberikan identitas tersendiri nih ke mobil ini. Gitu katanya. Tapi emang iya, kita jadi bisa bedain sama mobil lain nih. Nah ini juga menarik nih, dia ada list chrome tapi kecil-kecil gitu. Bagus. Yang zaman-zaman dulu kan list chrome tuh kadang gede, ngejeblak nih, segede gini coy, kayak pedang He-Man. Ini kecil-kecil bagus nih menurut gue. Logo Suzuki juga nggak terlalu gede. Terus ada kamera parkir tuh lengkap ya, ada emblem R3 Suzuki Sport, terus ada emblem hybridnya ini yang bikin mobilnya jadi ramah lingkungan. Hybrid warnanya biru, padahal kalau ngomongin go green kadang lambangnya hijau. Jadi hijau apa biru yang benar? Nggak tahu dah. Nah ini ada sensor parkir juga. Nah terus ini ada mata meong, mata kucing guys, reflektor. Nah ini dia body kitnya bagus ya, kayak model diffuser gitu tuh. Jadi penuh gitu. Secara keseluruhan tuh overviewnya, jadi kelihatan full gitu dari bagian atas sampai ke bagian bawah tuh kayaknya full gitu, bagus ya. Body kitnya menurut gue juga lumayan bagus. Sekarang kita coba buka bagasinya aja lah. Nah ini bagasinya guys. Dari bagian atas sudah rapih tuh di cover. Nah lalu untuk bagasinya menurut gue lumayan gede. Bahkan untuk ukuran mobil keluarga dibandingin sama kompetitornya, ini termasuk yang punya bagasi yang lumayan lega dibanding kompetitornya. Ini lebih baik katanya begitu, berdasarkan pengukuran yang gue nggak tahu siapa yang ngukur, tapi katanya mah begitu aja lah. Nah kalau lu masih kurang dapat space yang lega, lu bisa ratain tuh. Ini pelipatannya 50-50, dia bisa rata lantai banget. Jadi kalau bepergian jauh bawa anak kecil, kadang-kadang di belakang dikasih kasur atau kayak kasur Palembang, tau nggak sih yang kasur lipat gitu. Kalau di belakang buat tiduran anak-anak tuh kayak seneng tuh, enak ya. Nah terus kalau duduk di bagian belakang juga nih, dia ada kayak armrest gitu ya, sama cup holder, jadi lengkap tuh. Untuk di belakang bisa 2 orang, ada headrestnya juga, ada 2 seat belt juga, jadi aman lah ya. Nah untuk penyimpanan ya, lu bisa taruh juga di sini nih, di kolong. Ini lumayan gede nih, sampai ke sini juga nyambung. Jadi kalau bawa barang yang lumayan panjang bisa juga, nggak usah repot. Kadang-kadang kan ada ya mobil yang bagian sininya ada separatornya, ada pemisah-pemisahnya, itu bikin ribet tuh kalau bawa barangnya panjang. Tapi kalau ini mah enggak kayaknya. Nah sini ada dongkrak, aman dan rapih. Kenapa ini harus rapih? Agar tidak ada bunyi-bunyian kletak-kletuk gitu kalau lagi jalan gitu guys. Nah sekarang kita coba ke bagian interior. Nah ini door trimnya dulu ya guys. Door trimnya menurut gue sih bagus ya, walaupun ya tetap ya didominasi sama plastik-plastik, yaitu mobil standar Indonesia kan rata-rata begitu ya. Tapi ada sesuatu yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih mewah, yaitu ini nih, wood panelnya model karbon. Terus ini juga sudah dipakein krom-kromannya untuk handle pintunya. Nah di sini untuk armrest dia pakai bahan fabric, jadi nggak terlalu sakit lah untuk siku nahan di sini ya. Ada penyimpanan kayak cup holder buat naruh-naruh berkas itu juga bisa. Ada speaker. Nah ini untuk pengaturan power window yang auto di bagian driver, sama untuk kelipatan kaca spion dan pengaturan kaca spion ya guys. Power door lock juga ada di sini. Nah ini adalah bagian kabinnya untuk baris pertama nih, bagian driver. Joknya dulu, joknya menurut gua headrestnya lumayan gede, tapi bukan yang tebal gitu ya, tapi lumayan lebar. Jadi untuk menyangga kepala sih proper lah menurut gua. Dia pakai bahan fabric full tapi beda motif aja tuh, dengan ada jet-jetan merah hitam rosemary. Seperti sekali ya, kayak AC9. Nah. Setirnya ya yang seperti lo tahu ya, mobil Suzuki itu baik R3 dan XL7 dibikin flat bottom nih. Jadi bottomnya flat, iyalah flat bottom ya, bottomnya flat. Maksudnya bagian bawahnya tuh dia rata tuh. Jadi bagus, kelihatan lebih sporty ya. Dia modelnya yang 3-spoke, ada logo Suzuki besar di bagian tengah. Nah ini yang keren nih, karena ini mobil hybrid, ada teknologi yang mengikuti teknologi hybrid. Salah satunya adalah cruise control. Jadi lu nggak usah nginjek gas lama-lama kalau di jalanan kosong kayak di tol gitu, pegel, lu bisa pakai ini aja nih. Diatur kecepatannya, dikunci kecepatannya, bahkan bisa ditambah dan dikurangin, enak. Nah ini untuk pengaturan audio dan lain-lain ya. Bluetooth teleponnya juga ada di bagian sini. Pengaturannya dia tilt aja, belum bisa teleskopik. Nah untuk lampunya dia sudah auto tuh ya,
Nah ini wipernya juga sudah intermittent. Nah untuk speedometer ini biasa bulut-bulutan kiri dan kanan. Ada indikator hybrid di tengah. MID-nya lumayan gede tuh ya di bagian tengah guys. Kisi-kisi AC. Nah ini carbonize-nya sampai ke bagian sini nih, sampai ke bagian tengah. Jadi dashboardnya menurut gua selain dia landai, dia juga punya apa ya? Ini nih sentuhan-sentuhan akhir yang menurut gue jadi lumayan lebih mewah ya. Ya ini carbonize ini nih. Tuh. Nah lalu ke bagian kanan lagi nih, ini engine start stopnya di bagian sini. Ada automatic idling start stop yang bisa bikin mobil jadi lebih irit nih. Terus ada electric stability program biar lebih stabil mobilnya, ada di RL nih. Tadi gue bilang di RL bisa dimatiin ya. Terus ini ada laci penyimpanan tertutup untuk naruh kayak kartu parkir, kartu e-tol, receh bisa taruh di sini jadi lebih rapi. Tuh ya. Nah, lalu ke bagian tengah nih. Ini ada head unitnya di model floating berapa in ya? 7 atau 8 in gitu. Bisa lengkap lah gitu. Terutama konektivitas ke smartphone dia juga enak. Tidak perlu pakai kabel karena sudah ada Carbide Link semacam Miracast gitulah ya. Terus ada ini hazard, terus ini AC-nya juga sudah auto climate ya. Jadi sekali pencet dia akan menyesuaikan suhu yang kita inginkan. Power outlet, terus ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini nih cup holdernya lucu menurut gua. Emang sama sih modelnya cup holder, cuman dia terintegrasi sama AC. Jadi ketika lu minuman dingin biar tetap dingin, ini bisa dibuka nih. Tuh, bisa dibuka dan tutup. Ya semacam semi chiller lah. Nah, ini transmisi untuk manual ya kayak gini sama lah, manualnya sama 5 percepatan. Terus ada juga matic-maticnya dia yang konvensional ya, masih pakainya, jadi bukan yang CVT. Gua memilih untuk tetap pakai konvensional karena menurut gua lebih enak pakai konvensional lah. Matic mah yang CVT kayak nggak nempel gitu, kurang enak. Nah handbrake juga mechanical, cuma sayangnya dia nggak ada glove box nih. Nah cuman enaknya kalau ada orang pindah-pindah dari depan ke belakang enak tuh, nggak ada penghalang gitu ya. Nah balik ke bagian sini nih ada laci penyimpanan juga di sini tertutup. Oke, kisi-kisi AC, terus airbag dan lain-lain lengkap di sini. Gitu, ada seat belt juga kiri dan kanan model fix. Nah ini ada hand grip tuh. Cuman di bagian rafal pasti nggak ada. Nah emang gitu diskriminatif. Ini sun visor ada kacanya tapi nggak ada lampu. Yang ini nggak ada kaca, nggak ada lampu aja. Emang driver mah bener-bener lah diskriminasi ini mah. Spion tengah model yang biasa, ini lampu kabin. Sekarang kita ke baris kedua guys. Aduh, saya mah nggak mau ngedit, biarin aja lah, kira apa adanya. Nah ini baris kedua nih. Dual trimnya sayangnya memang nggak ditambahin kayak yang depan ya, ada wood panel. Ya penumpang mau udahlah, yang penting mah enak aja, nggak bayar, nggak beli bensin gitu kan. Tapi di bagian armrestnya ada bahan-bahan empuk nih, handle pintu juga chrome, ada cup holder, ada speaker. Nah untuk tempat duduknya sini nih, dia tuh bisa maju mundurnya lumayan jauh juga. Aduh bentar. Ini gue buat perbedaannya tuh ya, bisa dimaju dan dimundurin. Jetiatannya merah juga, bahan fabric untuk 3 orang penumpang. Cuman headrestnya cuman ada 2 memang. Tapi kalau pakai berdua enaknya dia ada ini nih, ada armrest bisa dipakai tuh ya, enak. Dia double blower. Terus ke bagian kaki-kakinya nih yang menurut gue menarik, nggak ada tunneling. Di mobil keluarga yang lain tunneling tuh kayak jendolan atau benjolan di bagian tengah tuh guys. Jadi buat orang yang duduk di tengah tuh kadang agak terganggu. Kalau ini enggak, ini flat gitu, bagus. Ada jok pocket juga kiri dan kanan lengkap buat naro-naro apa ya biasanya. Kalau ini suka beli tahu tuh di tol ya, beli buah-buahan yang pakai pewarna buat naro apalah nggak tahu. Oke. Ada hand grip, ada lampu, dan ini bagian belakangnya tuh tadi udah kita cek ya, bisa jadi total depan 2, tengah 3, belakang 2, total 7 orang penumpang gitu guys. Gitulah, ini mobil keluarga banget. Yang mau pesan boleh, nomornya di deskripsi, boleh tanya-tanya, WA aja ya, nggak usah telepon lah, ribet. Yang belum subscribe, terima kasih sudah subscribe. Kita ngobrol-ngobrol di komentar. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.